Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pertemuan ke-8 ini. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang memori. Nah, kita akan bahas tentang internal memori. Nah, internal memori itu yang pertamanya adalah random access memory atau disingkat dengan RAM. Nah, ini merupakan memori baca atau tulis yang disingkat dengan read atau write, di mana isi DRAM ini dapat diupdate setiap saat dan bersifat volatil, serta digunakan data atau sesi selama proses langsung. Nah, berdasarkan struktur komponennya ada dua jenis RAM, ada yang disebut dengan SRAM dan DRAM. Nah, SRAM itu singkatan dari Static Random Access Memory, sedangkan DRAM itu adalah Dynamic Random Access Memory. Static Random Access Memory itu terbuat dari komponen transistor bipolar, sedangkan Dynamic Random Access Memory itu terbuat dari komponen kapasitor. Nah, sifat dari static RAM adalah terbuat dari sistem transistor bipolar, kedua memerlukan daya operasional yang relatif besar, tidak memerlukan rangkaian refresh karena sifat dari transistor itu kecil. Ya, sifat dari transistor, kecepatan bergengsi yang sedikit kecil dan kecepatan kecil, harga per byte-nya relatif lebih mahal, kecepatan akses data sangat tinggi, efisien untuk sistem kecil dan sistem yang memerlukan kecepatan pemesanan yang tinggi. Nah, kemudian ada namanya Dynamic Random Access Memory. Nah, ini sifatnya adalah strukturnya dibangun dari komponen kapasitor, memerlukan daya operasional kecil, kecepatan progresi yang besar sehingga kapasitasnya sangat besar, memerlukan rangkaian untuk refresh cycle dengan harga lebih murah, efisien untuk sistem besar, kecepatan akses data yang relatif lambat dibandingkan dengan static random access memory. Nah, refresh cycle ini diperlukan di sini karena sifat memori ini berbahan dasar proses itu cenderung selalu mengalami kebocoran muatan listrik pada sel memori, sehingga kalau tidak di refresh maka data yang disimpan dalam sel memori itu akan hilang. Nah, adanya proses refresh inilah yang merupakan salah satu faktor kenapa jenis memori DRAM atau Dynamic Random Access Memory memiliki kecepatan akses data yang relatif lebih lambat. Kemudian perkembangan RAM mulai dari tahun 1987, teknologinya disebut dengan FPM, Fastback Mode, ini disebut dengan Dynamic Random Access Memory, menggunakan modul memori SIM atau Single Inline Memory Module 30 pin dan SIM 72 pin, kecepatan 50 nanosekan. Kemudian tahun 1990 ada EDORAM, Extended Data Out, ini menggunakan FPM, tapi lebih cepat dengan cara mengurangi beberapa proses pengamatan atau tracing. Nah, ini menunjukkan CPU mengakses memori 10% hingga 15% jika dibandingkan dengan FPM. Kecepatannya ada 50 nanosecond. Nah, tahun 97 itu adalah teknologi PC 66 SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, ini kecepatan 66 MHz. Nah, kalau tahun 97 itu identik dengan prosesor Pentium 3 ya. Nah, tahun 1998 itu teknologi PC 100 SDRAM, kecepatannya 100 MHz. Kemudian tahun 1999 teknologinya RAM. Nah, RAM bus Dynamic Random Access Memory, kecepatannya 800 MHz. Ini selain digunakan untuk grafik, memiliki head splitter dan teknologinya kurang berkembang. Ya, ini kalau tidak salah merupakan produk gagal. Kemudian tahun 99 itu mulai dirinya PC 133 SDRAM, kecepatannya 133 MHz, ada DDR SDRAM, Double Data Rate SDRAM, kemudian kecepatannya adalah 260 MHz. Nah, modul memorinya disebut dengan DIMM ya. Nah, disebut dengan DIMM itu adalah Dual Inline Memory Module. Kemudian tahun 2001 dikenalkannya dengan DDR SDRAM, kemudian 2002 adalah DDR SDRAM dengan kecepatannya 434. Tahun 2003 dan 2004 itu ada dimulai dengan proyek yang namanya, bukan proyek ya, dimulai dengan memori DDR SDRAM dan DDR2 SDRAM dengan kecepatannya 333 MHz. Kemudian perbandingan tipe RAM ini adalah DIP, SIP, SIM 30 pin, SIM 72 pin, SDRAM dan DDR SDRAM. Nah, biasanya random access memory ini identik dengan tanda dot. Jadi kalau lihat ini ada dot. Ini biasanya berhubungan dengan tipe dari memori yang biasa digunakan. Ya.
Kemudian ada namanya ROM. Ya, berarti yang termasuk dalam internal memori itu ada RAM dan ROM. Nah, ROM ini sifatnya adalah hanya membaca atau read only. Ini sangat berbeda dengan RAM, datanya bisa permanen, tidak bisa diubah. Keuntungannya adalah untuk data yang permanen. Kekurangannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kemudian ada PROM, itu penggambar read only memory, sifatnya non volatile. Nah, ini ada 3 jenis dari EEPROM. Ada EEPROM, dan flash memory. EEPROM ini adalah electrical erasable programmable read only memory. Memori ini yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non volatile dan fleksibilitas dapat diupdate. Kemudian ada yang disebut dengan error correction pada RAM. Nah, error pada memori sebenarnya dapat dikatakan sebagai kegagalan berat dan kegagalan yang ringan. Nah, kegagalan yang berat itu merupakan kerusakan fisik permanen sehingga sel memori yang mengalaminya tidak dapat lagi digunakan untuk menampung data. Kemudian ada kegagalan yang ringan, adalah kejadian yang acak ya, tidak merusak yang mengubah isi sebuah sel memori atau lebih tanpa merusak memori. Nah, kegagalan ini salah satunya dapat disebabkan oleh masalah satu daya yang tidak stabil. Nah, suatu error correction ini dapat dibuat untuk menjaga agar validasi dari data yang dibaca maupun ditulis adalah absah. Jadi fungsi dari error correction ini adalah membuktikan keabsahan suatu proses pengiriman atau transfer data. Nah, sistem error correction ini pada RAM biasanya menggunakan Hamming code, ya, kode Hamming. Nah, dengan tujuan jika terjadi kesalahan pada data atau data pada satu bitnya maka dapat dikoreksi oleh sistem. Nah, ini kita akan lanjut ke materi keduanya, yaitu tentang kode Hamming. Baik, pada kode Hamming ini merupakan suatu cara yang bisa digunakan untuk mengkoreksi apakah data yang dikirim itu benar atau salah ya. Nah, biasanya dalam error correction ya, ada beberapa mekanisme yang digunakan. Ya, kita kenali dulu tentang error correction. Baik ya. Nah, dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semiconductor itu dimungkinkan mengalami kesalahan. Nah, kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori, kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kemudian kesalahan ringan ini dapat dikoreksi kembali. Nah, koreksi kesalahan data yang disimpan ini diperlukan dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme pendeteksian kesalahan, kemudian mekanisme perbaikan. Berarti dalam melakukan koreksi error correction itu berarti ada dua mekanisme. Yang pertama deteksi kesalahan, yang kedua adalah deteksi kesalahan. Nah, kode Hamming ini sendiri diciptakan oleh Richard Hamming di Bell Laboratories pada tahun 1950. Ya, 1950. Ya, 1950. Data yang disimpan ini memiliki panjang D ditambah C, di mana D itu adalah data ditambah dengan C itu merupakan bit penanda. Nah, kesalahan ini diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut. Nah, selanjutnya mekanisme kesalahan akan meningkatkan reliabilitas bagi memori. Ya, menambahkan kapasitas memori karena adanya penambahan bit cek paritas. Memori akan lebih besar beberapa persen atau dengan kata lain kapasitas penyimpanan akan berkurang karena beberapa lokasi digunakan untuk mekanisme koreksi kesalahan. Nah, berikutnya ini adalah bentuk kurva dari penggunaan kode Hamming.